kovarian B0, B1 sampai dengan kovarian B0, BK. Nah, terus di baris kedua itu ada kovarian B1, B0, terus paduka B1 sampai kov B1, BK. Nah, terus sampai dengan kov BK B0, kov BK B1 sampai paduka BK. Nah, untuk itu X transpose X diinverskan S kuadrat. Nah, S kuadratnya itu kartesisaan. Sekarang buat nyari koefisien determinasi atau R kuadrat itu B aksen dikali dengan X aksen Y per Y aksen Y. Atau B transpose X transpose Y per Y transpose Y transpose. Nah, untuk R kuadrat adjusted itu B transpose X transpose S dikurangi N Y bar kuadrat per Y transpose Y min N Y transpose min N Y bar kuadrat. Nah, slide selanjutnya. Nah, untuk menduga simpangan baku itu pakai rumus SPJ per sama dengan akar J plus 1 dikali J plus 1 S. Nah, J plus 1 ini merupakan unsur J plus 1 diagonal matriks X transpose X ditranspuskan. Selanjutnya. Nah, sekarang kita menotasikan matriks pada model regresinya dengan K2. Nah, berarti kalau dengan K2 kan modelnya Y sama dengan B0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Nah, kalau dibuat matriks itu Y sama dengan Y1 Y2. Nah, untuk variabel responnya ya yang Y1 Y2. Nah, untuk yang X-nya itu dimulai dari 1, lalu X1 1, X2 1, sampai dengan jumlah K-nya. Kemudian dikalikan dengan B0, B1, B2, ditambahkan dengan galaknya. Nah, lalu untuk menduga parameter regresi berganti dengan notasi matriks, itu B sama dengan X transpose X diinverskan dengan urut K plus 1, kemudian dikali dengan X transpose dengan K plus 1 N dikalikan dengan Y ordo N1. Buat contohnya, seperti data yang ada di layar. Nah, kita masukkan datanya pada matriks. Nah, yang buat Y-nya, kita buat matriks 3,5, 3,2, 3, 2,9, 4, 2,5, 2,3. Nah, buat X-nya, kita mulai dari 1, lalu dengan data X1, X2, di mana betanya dimulai dari beta 0, beta 1, beta 2. Nah, yang satu, yang di X itu, di matriks X, yang satu itu untuk B0, B0. Terus lanjut. Nah, kita kan mau menduga parameter regresinya kan. Nah, rumusnya itu kan X transpose X diinverskan. Pertama, kita cari dulu X
transpose dikalikan X. Nah, sudah kan kita cari X transpose dikalikan dengan X-nya. Ordernya kan 3 kali 7 sama 7 kali 3. Nah, nanti ketemu matriks 3 kali 3. Nah, selanjutnya ketemu kan matriks 3 kali 3 X transpose X. Nah, setelah ketemu matriks X transpose X, kita inverskan matriks X transpose X. Nah, setelah ketemu X transpose X inverse, kita kalikan untuk mencari B-nya itu. Nah, pertama X transpose X dikalikan dengan X transpose X diinverskan, lalu kali Y. Nah, untuk perkaliannya ini terserah dari X transpose X dikali X transpose X diinverskan dulu, atau boleh juga X transpose X diinverskan kali Y baru dikali dengan X transpose X kali X. Nah, setelah itu temukan juga adaptasinya. Ini ya, jadi hasil parameterisnya yaitu Y karena min 0,214 ditambah 0,981 X1 ditambah 0,017 X2. Nah, setelah melakukan pendudukan parameter, kita melakukan uji T. Nah, apa sih kegunaannya uji T? Nah, uji T ini digunakan untuk menguji pengaruh setiap perubahan secara satu persatu terhadap sebelumnya. Nah, misalkan kita pakai 12 ya, kan modelnya kan 0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah error. Nah, hipotesisnya itu untuk H0 PJ sama dengan 0 plus XJ tidak berhubungan linear dengan Y. Untuk hipotesis alternatifnya atau H1 BJ tidak sama dengan 0. Nah, BJ tidak sama dengan 0 ini ungkapan jelas XJ berhubungan linear dengan Y. Nah, atau BJ lebih besar daripada 0, ungkapan jelas XJ berhubungan linear positif dengan Y. Nah, tapi kalau BJ-nya kurang dari 0, berarti ungkapan jelas XJ-nya berhubungan linear negatif dengan Y. Nah, hipotesisnya tadi. Sekarang statistik ujinya kita pakai T-hit. T-hit sama dengan BJ min beta J SBJ. Nah, SBJ-nya itu akar C plus 1 dikali S. Nah, J plus 1-nya kan diagonal X transpose X diinverskan kan. Nah, untuk S-nya itu akar dari kate sisaan. Nah, sekarang contoh kan tadi perawat X transpose X diinverskan kan, diperoleh juga Y3. Nah, sekarang kita susun hipotesisnya. H0 itu sama dengan 0, plus XJ tidak berhubungan dengan Y, H1 PJ tidak sama dengan 0, perubahan penjelas XJ berhubungan dengan Y. Nah, sekarang kita cari T-hitnya. Fungsinya T-hit kan tadi BJ dikurangi beta J per SBJ, dimana SBJ-nya akar J plus 1 J plus 1 dikalikan S. Nah, S kuadratnya dengan sigma 24 sama dengan 1 per 4, 67,44 dikurangi 67,1021 sama dengan 422. Nah, untuk ujinya ini sama dengan 1. Berarti
SB1 sama dengan akar 0,76 dikali 0,292 sama dengan 30. Untuk tekniknya, tadi kan kita bagi 0,8 dibagi dengan 0,23 sama dengan 3,55. Nah, untuk J sama dengan 1, SB2 sama dengan 0,05 dikalikan dengan 0,292 sama dengan 0,2. Untuk tekniknya 0,17 0,02 0,829. Nah, untuk J1 kan THID-nya 3,55, berarti kan tekan 0. Lalu untuk J2-nya THID-nya 0,9. Oh ya, berarti yang di slide sebelumnya itu J2 ya. Untuk yang kedua kan THID. Nah, ya. Nah, ini sama dengan 2, SB2. THID 9. Lanjut. Nah, begini kan tadi C juga dia sama dengan 2, sebenarnya kan 0,829, berarti T. Nah, untuk kesimpulannya sudah bukti untuk mengatakan bahwa ada linear AX1 dan Y. Kemudian tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa ada hubungan linear antara X2 dan Y. Nah, setelah kita mengikuti, kita melakukan UGF. Nah, UGF ini kita dapat mengetahui perubahan penjelas yang ada di model pengaruh serempak terhadap respon atau tidak. Lalu menambahkan satu perubahan penjelas model perubahan penjelas lainnya ada model berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon. Dan menambahkan sekelompok perubahan penjelas ke dalam model setelah perubahan penjelas lainnya ada dalam model atau tidak terhadap respon. Nah, untuk UGF, untuk model keseluruhan, hipotesisnya itu B1 sama dengan B2 sampai BK. Itu banyaknya 11 sama dengan 0. Nah, untuk hipotesis alternatifnya, minimal ada satu biji yang tidak sama dengan 0. Di mana J-nya itu dimulai dengan 1, 2, sampai dengan banyaknya variabel penjelas. Nah, dari tabel kan kita lihat B1, B2, sama B3 ada penambahan itu B2, B3 terhadap ada pengaruh enggak variabel. Nah, kemudian untuk derajat bebasnya itu K, jadi sebanyak K11. Nah, untuk menunjukkannya kita pakai rumus X transpos Y di sini Y transpos lalu K-nya jika regresi nah untuk syaratnya dibaca B1 Y transpos Y dikurangi B transpos X transpos Y. Nah, pada tengahnya jika sisaan per
N minta 1. Nah, untuk total terkoreksinya, derajat bebasnya yaitu yang satu, di mana jumlah kuadratnya Y tangkus Y, Y tangkus besar N, per N. Nah, untuk F-nya kita pakai kalkulasi per pakai sisaan. Dengan kriteria penolakan apabila F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H adalah. Nah, ini adalah contoh untuk uji F dengan data diperoleh F itu sebesar 24,71, F tabelnya 2,95. Nah, kita lihat kan Ini sepertinya Wedi keluar lagi. Sebentar ya. Oke, mungkin aku lanjutin aja ya. Di sini tadi kan F tabelnya nilainya 2,95. Tadi nilai F tabelnya 2,95 dan di sini F hitungnya merupakan KT regresi dibagi dengan KT sisaan. Nah, di sini nilai untuk F hitungnya sama dengan 24,71. Nah, di sini kita dapetin keputusan tolak H0 dengan kesimpulan cukup bukti untuk mengatakan bahwa minimum ada satu peubah penjelas yang berhubungan linear dengan Y. Di sini untuk uji parsial
pada analisis regresi linear berganda terhadap semua perubahan penjelas yang tersedia, maka diuji perubahan penjelas apa yang berpengaruh nyata terhadap respon. Nah, dari yang ada dalam model, kita usahakan yang dipakai hanya perubahan penjelas yang keberadaannya dalam model menyumbangkan keragaman kepada garis regresi cukup besar. Terus di sini juga kita lihat jika suatu perubahan penjelas keberadaannya dalam model sudah dapat diwakili oleh yang lainnya, maka perubahan penjelas tersebut tidak perlu lagi digunakan dalam model. Terus lebih disenangi model yang memiliki banyaknya perubahan penjelas yang lebih sedikit. Mungkin kalau materi udah dijelasin banyak ya sama Bu Deta. Jadi di sini kita langsung pengaplikasian ke software R-nya aja. Bentar, aku share screen. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oh iya. Jadi di sini aku punya data sembarang sebanyak N-nya sebanyak 60. Di sini ada variabel Y, X1, X2, X3, X4, X5, sampai X6. Di sini karena kita membahas regresi linear berganda, jadinya X-nya bisa lebih dari 2. Oke, ini datanya. Sekarang kita aplikasiin ke software R. Nah, di sini ini aku udah tulis ya. Jadinya kayak gini. Tadi untuk analisis regresi linear berganda di sini kita pakai pendekatan matriks. Jadinya di sini kita melakukan manipulasi matriks terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan jumlah produksi sebagai variabel Y, luas lahan sebagai variabel X1, dan jumlah pohon sebagai variabel X2, pupuk kandang sebagai variabel X3, pupuk Ponska sebagai variabel X4, dan seterusnya sampai dengan variabel tenaga kerja X6. Nah, di sini untuk nilai variabel Y aku udah masukin nilai datanya sampai yang 60. Di sini untuk kita buat vektor variabelnya menggunakan C. Nah, kemudian di-input semua datanya sampai yang 60 tersebut dan dipisahin pakai tanda koma. Mungkin kita coba run dulu ya. Nah, di sini konsolnya udah masuk untuk jumlah produksi. Kemudian untuk luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk Ponska, pestisida, sampai tenaga kerja. Oke, udah masuk semua.
Nah, untuk selanjutnya di sini kita mendefinisikan variabel X1 sampai X6 kayak yang tadi udah aku bilang. Terus di sini X1 sebagai luas lahan sampai dengan X6 sebagai tenaga kerja. Nah, kita coba run dulu. Ini udah masuk X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, di sini karena materi kita mengenai analisis regresi linear berganda, jadi kita butuh X0. Nah, di sini untuk manipulasi matriks menggunakan R dengan analisis regresi linear berganda, kita buat X0 yang berulang sebanyak 60 kali. Jadinya ini untuk X0 berulang, di sini sebanyak 60 kali. Ini kita coba run untuk nilai X0-nya. Di sini nanti dia bakal jadi beta 0-nya. Seperti yang tadi di cara manual kan untuk beta 0-nya bernilai 1. Nah, kemudian kita lanjut di sini jumlah produksi tadi yang kita misalkan dengan variabel Y. Nah, di sini untuk Y jumlah produksi kita coba run dulu. Nah, di sini sekarang kita memanggil hasil dari variabel Y. Nah, di sini untuk variabel Y sudah berbentuk matriks. Tadi variabel Y, oke, di sini kita lanjut untuk variabel X-nya kita gabungin antara X0 sampai X6 dengan C-bin. Di sini untuk menggabungkannya kita pakai C-bin. Oke, kita coba run lagi. Udah masuk ya. Nah, di sini kita panggil hasil dari variabel X gabungan tersebut. Nah, keluar hasil matriksnya. Hasilnya nanti di konsol kayak gini. Sampai X6. Jadi sebuah matriks. Nah, sekarang dari matriks yang kita udah buat, kita namain dia sebagai matriks A. Jadinya di sini kita mau panggil matriks A tersebut dengan kita mentransposkan X yang dikalikan dengan X. Jadinya di sini kita buat matriks A, X transpos dikali X. Di sini untuk perkalian X transpos, untuk perkalian di matriks di R, kita pakai persen bintang persen. Kita coba run dulu ya. Oke, di sini untuk matriks A-nya udah masuk. Sekarang kita lihat hasil dari matriks A. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasil dari matriks A. Sekarang kita cari inverse dari matriks A. Ini langkahnya berurutan ya, teman-teman. Jadinya jangan sampai ada yang kelewat kalau pakai manipulasi matriks regresi linear berganda ini. Nah, sekarang kita mencari inverse dari matriks A. Di sini inverse dari matriks A. Kita coba run. Inverse matriks A. Nah, ini kita udah dapat inverse dari matriks A. Sekarang kita mencari penduga parameter dengan inverse dikali transpose X yang dikalikan dengan Y. Jadinya ini penduga parameter ini nanti sebagai hasil dari regresi linear berganda tersebut.
Jadinya sekarang kita mencari penduga parameternya, kita coba run dulu. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hasil penduga parameternya. Ini untuk hasil penduga parameternya kita udah dapetin untuk model regresinya. Ini nanti penduga parameter di matriks ini yang sebagai model regresinya. Nah, di sini juga kalau kita buat model regresi linear tidak pakai pendekatan matriks, kita inputkan datanya kayak biasa ya. Ini aku namain data, terus pakai file CSV, terus aku simpen di sini kayak biasa. Sekarang kita coba run. Nah, di sini kita mau panggil hasil dari data yang kita inputin. Nah, di sini karena kemarin aku lihat katanya materinya udah sampai uji asumsi klasik, jadi di sini kita tambahin dulu ya. Nanti untuk hasil analisis regresinya, dia di paling bawah. Kalau cara biasa pakai analisis regresi tanpa uji asumsi klasik, berarti di sini setelah kita keluar output dari MyData, kita buat ringkasan dari model matriks. Ringkasan dari model regresi maksudnya. Jadi di sini karena kita mau lanjut ke uji asumsi klasik, jadinya di sini kita coba pertama dengan uji normalitas. Nah, di sini uji normalitasnya kita pakai Kolmogorov-Smirnov atau biasa juga disebut Lilliefors. Terus kita masukin ini memang rumus bawaan R-nya untuk normalitas KS-test. Di sini rek dolar residual, ECDF rek residual. Jadinya di sini untuk hasil Kolmogorov-Smirnov testnya kita dapetin p-value-nya itu 0,9983. Nah, di sini syaratnya ujian normalitas tersebut, dia p-value-nya tersebut harus dia lebih besar daripada 0,05. Sehingga di sini karena dia udah lebih besar dari 0,05, jadinya dia normal. Nah, di sini kita lanjut uji asumsi yang kedua, multikolinearitas. Di sini harus download dulu package library OLSRR. Di sini karena aku udah download, jadi kita coba run. Dia langsung di sini. Kalau enggak nanti kalian kalau belum download berarti kalian harus download package-nya dulu. Nah, terus untuk multicol sendiri dia hanya pakai rumus di R itu OLS fifth tool regresi. Nah, di sini kita coba enter. Coba run. Nah, di sini untuk nilai multicolnya ada toleran sama FIF. Nilai FIF-nya. Nah, di sini untuk toleransinya kita lihat hanya untuk variabel X saja. Di sini kita dapetin nilai toleransi yang dari X1 sebesar 0,6209, X2 sebesar 0,09660218, X3 0,02451404, X4 0,1590999, X5 0,89099197,
dan X6 di situ 0,26857,075. Nah, untuk multikolinearitas sendiri, nilai tolerannya itu harus lebih besar daripada 0,1. Jadinya di sini 0,1 hanya X2, X3, dan X5. Karena dia seimbang, di sini karena X-nya ada 6, dan yang toleransi ada 3 yang memenuhi, dan yang tidak memenuhi juga ada 3, maka untuk asumsi multicolnya dia masih terpenuhi. Nah, di sini kita lanjut untuk uji asumsi klasik yang ketiga pakai Darwin-Watson. Di sini yang pertama kita harus install dulu package LMTS. Karena aku udah install jadi bisa langsung muncul. Nah, ini karena update. Ini lagi. Nah, untuk nilai Darwin-Watson tesnya sendiri di sini kita dapetin p-value-nya itu 0,933. Nah, dia karena p-value-nya lebih dari alfa 0,05, jadinya untuk asumsi Darwin-Watson ini sendiri memenuhi. Terus kita lanjut pakai uji asumsi heteroskedastisitas. Di sini heteroskedastisitas, rumus bawaan dari L-nya cuma BP test. Di sini untuk reg-nya kalian bebas namain apa aja ya, tergantung data kalian. Ini bukan bawaan dari Excel kalian. Bukan bawaan dari R, sorry. Jadinya di sini kita coba run untuk heteroskedastisitas. Nah, kita dapetin nilai p-value-nya itu 0,005. Di sini nilai p-value-nya kurang dari alfa 0,05. Jadinya untuk ini karena dia kurang, jadinya dia tidak memenuhi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita lihat ringkasan model. Untuk ringkasan model, kita lihat di sini. Yang dilihat itu nilai koefisiennya ya. Di sini keluar nilai koefisiennya untuk persamaan regresi linear bergandanya untuk untuk beta 0 sebagai intercept, X1, X2, X3 sampai X6. Di sini hasil yang tadi sama kayak hasil yang kita pakai pendekatan matriks. Itu.